Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat SMK, pada pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Eli Delutan, seorang maestro tari dan juga menjadi juri tari pada tahun 2020 ini. Kita akan bincang-bincang tentang apa itu tari tradisional dan bagaimana cara penggarapan untuk bisa mengikuti FLS 2N bidang tari tradisional pada tahun 2020. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut, ada baiknya kita akan lihat tayangan berikut ini tentang syarat-syarat peserta yang boleh mengikuti tari tradisional pada FLS 2N pada masa pandemi tahun 2020 ini. Silakan. Nah, ini sudah bisa dibaca sahabat-sahabat SMK tentang persyaratan tari tradisional? Nah, ini adalah persyaratan dari ketentuan-ketentuan karya tari tradisional untuk FLS 2N tahun 2020. Memang agak berbeda dari pada tahun sebelumnya karena kita masa pandemi ya, Bu Eli ya. Kita akan bincang-bincang dengan Bu Eli bagaimana untuk ya gimana? Saya merangkap dua-duanya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anakku semua pastinya, bahkan mungkin cucu ya. Maaf Ibu, kita ada satu juri lagi lupa. Oh iya. Ketinggalan di Jogja. Halo Bu Dewi. Bu Dewi. Halo. Bu Dewi bisa. Okay. Halo, itu juri yang cantik sekali. Dengar? Halo. Halo, dengar Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Nah ini tokoh tari kita yang luar biasa, dosen di ISI Yogyakarta. Ibu Bali yang selalu mengenal Nusantara dengan indah. Ya gitu ya Mas Eko. Mungkin Bu Dewi ingin menyampaikan satu hal buat para calon peserta agar mereka dengan bahagia mengikuti FLS 2N tahun 2020. Monggo Mbak Dewi. Oke, terima kasih Bu Eli, Mas Eko, apa kabar? Baik. Halo? Ya. Terdengar ya suara saya? Dengar banget. Selamat siang, selamat jumpa untuk anak-anak, boleh menyebut anak-anak atau adik-adik biar lebih muda ya, supaya saya lebih muda. Untuk adik-adik yang mungkin mengikuti webinar ini, ya betul kata Pak Eko tadi bahwa kegiatan kita kali ini agak berbeda karena kondisi ya. Jangan menjadikan ini sebagai sesuatu yang menghalangi kreativitas kita. Itu yang penting, ya. Kita terus bergerak, kita terus menari demi kesehatan. Untuk kesehatan kita dan tentu embel-embelnya atau bonusnya adalah kita bisa membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu yang utama. Kemudian kaitannya dengan ketentuan yang tadi sudah ditayangkan, mungkin akan ada beberapa perubahan yang nanti kalian bisa lihat di panduan lebih lengkap mestinya ya. Jadi sekali lagi, selamat berkarya, selamat berkreativitas demi kebahagiaan diri kita dan kebahagiaan bersama ya Pak. Kebahagiaan Indonesia terutama. Iya betul ya, dan kita tetap berada di wilayah tradisi ya, jadi kita tetap mencoba menjaga
melestarikan, mengembangkan tradisi kita, budaya tradisi kita. Ada banyak nilai yang masih bisa dicoba digali ya, sehingga milik atau yang sudah diwariskan atau yang ada dalam tradisi kita itu tetap lestari, juga berdaya guna bagi kehidupan kita. Amin. Begitu saja mungkin Mbak Amin, Eli. ya. Monggo silahkan. Insya Allah Mbak Dewi, matur nuwun. Jadi mungkin berbuatlah dengan hati dan kejujuran, serta jangan takut pada hal yang sangat sederhana. Bukan berarti bahwa ketika kita kemudian melakukan yang lain, kemudian kita menjadi takut masalah teknisnya, misalnya kamera atau apa, bahwa sebetulnya kalau kita dengan hati yang indah dan kejujuran yang luar biasa, itu akan lahir karya yang luar biasa. Kebanyakan pada takut dengan, kami nggak punya kamera dan kami nggak punya tenaga. Tapi mungkin di sini saya seizin Bu Dewi dan Mas Eko bahwa kami berani karena kami pernah melakukan satu hal yang sebetulnya simpel banget, hanya dengan kamera, hanya keinginan hati untuk berbagi, memberikan yang terindah menurut kita. Mungkin Mas Latif bisa menyampaikan ini ya, satu contoh, tapi bukan Bu Elinya ya, ini sebagai satu contoh bahwa hanya dengan HP yang kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Monggo Mas Latif. Ya, dan saya tambahkan Bu Eli, ini mungkin bisa dilihat bagaimana sih kalau kita melakukan perekaman misalnya di sekitar rumah kita gitu kan. Karena pada masa pandemi ini kita tidak boleh kemudian berkumpul lebih dari 5 orang gitu kan. Kemudian, dan ini adalah contoh bagaimana kita mengeksplor atau kita membuat rekaman di sekitar rumah kita. Halo sahabat SMK, selamat menyaksikan ya. Ini contohnya. Hanya contoh ya saya. Ya contoh, hanya bukan contoh ya, betul. Dan ini tidak full. Audionya nggak muncul ya Mbak? Bagian itu saya agak kurang paham. Jangan dipaksain. Diulang. Ya saya kira mungkin ini sebagai contoh ya. Dengan HP, dengan kamera HP kita sudah bisa membuat sesuatu begitu ya. Iya Mas Latif, cukup deh, malu kita. Ya. Kita mau lanjut ke bincang-bincang dengan sahabat SMK, Ibu. Sepertinya cukup jelas kan Mbak Dewi kriteria yang diberikan di dalam. Mungkin lebih baik kalau ada yang mau bertanya begitu ya. Ya, Mbak Cantik, Mbak Grace, monggo loh kalau mau dipandu, dan rasanya buat kami mereka sudah cukup paham dengan kriteria. Monggo silakan Bu. Oke, Bunda Eli dan Bapak Eko. Nah, buat sobat prestasi yang pastinya nih udah punya banyak pertanyaan. Sobat prestasi boleh bertanya di room chat yang sudah disediakan dengan hashtag tanya FLS2N. Kami tunggu ya teman-teman pertanyaannya. Boleh langsung tanya aja di room chat. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Iya, mungkin sambil ada ya. Ya. Sudah ada. Nah, sudah ada pertanyaan Bunda dari teman kita, dari Saudara Kismawan dari SMK Negeri 27 ingin bertanya. Secara teknis pengumpulan video tari dari rumah masing-masing tapi masih dalam tema yang sama ya, katanya. Ini pertanyaannya bagaimana ya sobat? tidak ada tanda tanyanya kalimatnya.
Oke. Oh, ini ada lagi nih, langsung aja ya kita skip ke pertanyaan dari teman kita dari SMK Negeri 12 Surabaya. Halo SMK Negeri 12 Surabaya. Ingin bertanya, Bunda, Bapak Eko dan Ibu Dewi, apakah boleh melakukan rekaman di sekolah? Boleh banget, Ah, asal memenuhi standar COVID. iya, sudah terjawab. Boleh, sangat boleh di ruang atau di luar ruang sejauh itu standar COVID. Oke, Sobat Prestasi sudah dijawab Buka ya. oleh Ibu kita, Ibu Dewi. Nah, ada pertanyaan lagi dari sobat kita nih, Kak Tovan. Tanya FLS 2N dari SMK Negeri 1 Cipanas. Halo SMK Negeri 1 Cipanas. Halo Cipanas. Halo Cipanas. Dekat dengan kita. Oh, dekat dengan Bapak ya, Pak. Ingin bertanya, secara teknis pengumpulan video tari dari rumah masing-masing tapi masih sama dalam tema yang sama. Terus bagaimana cara teknis menyatukannya? Apakah harus pakai masker ataukah seperti apa? Masing-masing bukannya yang sekarang tunggal. Tunggal. Jadi Tolong dibaca bahwa yang sekarang adalah tari tunggal. bukan kelompok. Bukan kelompok sayangku. Jadi nggak usah rumah masing-masing, satu rumah aja. Mungkin dia banyak rumah kali Bunda. Maaf ya untuk Cipanas dan mungkin Mas Kismawan tadi mungkin arah pertanyaannya sama. Mungkin sama ya. Bahwa kali ini tari tradisi itu tunggal sayangku. Jadi tari yang hanya dilakukan Mungkin maksudnya sendiri. berkait dengan musik mungkin? Dia akan menggunakan live music? Mungkin. Bu, dia minta maaf karena belum baca juknisnya katanya. Iya, oke. Iya, Oke. oke dibaca dulu ya sayangku ya. Ampun cinta bager. Dibaca dulu manis-manis baru kemudian kita bertanya. Tapi nggak apalah daripada kita nggak ngobrol. Ini kan lumayan ngobrol. Oke. Monggo ada lagi. Sebelumnya buat Sobat Prestasi, kita boleh ingetin lagi ya Bunda, Bapak untuk jika belum tahu informasinya boleh di follow Instagram @puspresnas supaya di situ ada informasi seperti link juknis dan sebagainya. Supaya nanti kita tidak ketinggalan infonya kayak tadi ya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi dari SMK Negeri 2 Karawang. Halo SMK Negeri 2 Karawang. Ingin bertanya, apakah menarinya harus fokus dengan pola lantai? Halo. Fokus dengan pola lantai aku bingung ya. Kalau fokus sama pola lantai terus kamu gerak ini gimana, Cang? Jadi menarilah dengan hati. Kemudian lakukan itu sesuai dengan temanya atau yang ingin disampaikan. Masalah pola lantai karena kalian tari tunggal, tentunya langkahmu, levelmu mau duduk mau ke atas itu akan menjadi bagian dari cerita apa yang ingin ditampilkan. Jadi pola lantai di sini pemahamannya adalah kita tidak kelompok, sekali lagi bahwa kita tunggal, sehingga pola lantai itu adalah lebih kepada mengekspresikan perpindahan yang mengekspresikan karya yang akan disampaikan. Mungkin begitu ya Kerawangku. Sudah dijawab ya SMK Negeri 2 Karawang. Mungkin Bapak Tapi ada yang mungkin ditambahkan? memang harus ditekankan ya bahwa kita tahun ini adalah tari tunggal, bukan tari kelompok. Oh ya, Bun, Ya, tadi kan boleh saya tambahkan? boleh. Silakan. Oke. Saya paham pertanyaannya ya. Apakah fokus ke pola lantai begitu ya? Ya, memang ketika kita menari tunggal, memang ada persoalan ruang yang juga harus kita perhatikan ya. Apalagi kita sekarang menari atau menyajikan tarian itu dengan direkam oleh single kamera yang juga ada pada persoalan ruang. Seberapa luas ruang yang akan digunakan, itu pertama. Nah, ketika sudah berpikir tentang seberapa luas ruang digunakan, maka kemudian ketika menyajikan gerak, melakukan gerak, tentu kalian juga harus memperhatikan dari sudut mana kamera itu, kemudian gerakan itu tetap indah dilihat ya. Jadi kalian juga memperhatikan lintasan gerak
Ya, lintasan geraknya, apakah ke sudut, apakah kemana-mana, itu tetap harus memperhatikan Memperhitungkan ya, Mbak, ya. kameranya ada di mana. Ya, kamera hanya itu. Saya kira itu tambahannya. Ya, tetap saja harus melihat apakah kalian butuh ke sudut. Nah, di sini mungkin istilahnya meruangnya ya, Mbak, bukan pola lantai. Jongkok, tapi butuh melompat setinggi apa? Ya, ya, ya. Tetap memperhatikan ruang yang digunakan ya. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Sebentar Mbak ya. Iya. Saya ini, Ya. Bun. Ini kan waktu itu kan di Juknis itu kan Juklak itu kan 3 sampai 5 menit gitu. Menurut pengalaman Bunda gimana? Apa perlu penambahan waktu gitu untuk durasi tari tunggal? Iya. Ya. Monggo silakan dijelaskan. Iya. Anak-anakku, cucuku semua, ini hanya pengalaman Uti Eli menari ya. Waktu itu memang mungkin 3 atau 5 menit gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau kalian nari 3 menit sayang gitu loh. Dandanya sayang ya. Dandanya 3 jam, narinya 3 menit. Jadi betul. Dengan seizin panitia tentunya kami ingin menawarkan atau bahkan mungkin agak sombong dikit lah memutuskan bahwa 4 sampai 7 menit. Begitu ya Mas Kok ya? Iya. Karena 3 menit itu kayaknya kalau saya baru mikir selesai. Karena kita banyak daerah yang mungkin itu perlu waktu lebih panjang. Nah 4 menit itu rasanya untuk minimal itu cukup lah ya. Cukup lah. Untuk menyampaikan pesan. Mudah-mudahan anak cucu se-Nusantara ini bisa memahami ini. Bukan permainan tapi setelah tunggal kayaknya dia perlu pengendapan, perlu ini. Jadi mungkin nanti kita laporkan bahwa kita 4 sampai dengan 7 menit. 7 menit, monggo. Jadi bisa 5, bisa 6 gitu kayak Bu Dewi ya. Gitu. Oke, sinyalnya Bu Dewi kurang bagus. Tapi tadi kita udah ngobrol sih, Bu Dewi menyetujui. Ya, setuju ya. Oke, mudah-mudahan peserta tetap semangat. 4 atau sampai dengan 7 menit. Monggo. 4 gitu juga nggak apa-apa. 4 pas ya. Yang penting lakukan dengan bahagia dan kita semua bahagia. Dan jangan lupa protokol kesehatannya. Tunggal. Oh lah. Terus tunggal gimana maksudnya protokol kesehatannya? Semprot. Jadi boleh loh tarian semprot. Oke, bercanda. Monggo Mbak, ada lagi? Mungkin maksud Bapak Eko bisa cuci tangannya, terus pakai hand sanitizer. Karena kan kita pasti megang-megang barang Bu, misalnya megang handphone, kotor itu tetap harus pakai hand sanitizer. Ini ada ide menarik loh. Mungkin pas cuci tangan tuh menjadi bagian dari karya bocor. Bisa dimasukkan ya Bu, bisa diaplikasikan ke dalam tarian itu ya Bu. Itu kan setengah menit. Lumayan. Mengurangi gerakan yang 7 menit ya. Bercanda, tapi kalau itu berkait dengan kebiasaan. Karena kan temanya prestasi dari rumah gitu kan. Jadi apa kegiatan di rumah bisa di dan itu bisa artinya air itu ada di mana-mana ya Bu. Nah ini cemerlang. Betul. Selamat berbuat. Yo, saya tunggu. Ada lagi Mbak? Ada pertanyaan lagi, boleh dijawab lagi ya Bunda, Bapak. Ada pertanyaan lagi dari SMK Negeri 1 Kokap. Ingin bertanya. SMK Negeri 1 Kokap Yogyakarta. Ingin bertanya, untuk musik yang digunakan apakah harus tradisional atau boleh pakai ilustrasi yang agak modern? Apakah musik tradisional? Gini, bahwa tradisi itu bukan kuno, tapi bisa kini. Jadi sejauh mana Anda memahami modern, yang Anda maksud modern itu seperti apa? Tapi bahwa ingat kita adalah kearifan lokal. Modern nggak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana Anda mengemas itu dari tradisi yang kuno, konon menjadi kini.
Monggo, sini tantangan buat Anda. Untuk apa sih yang Anda maksud dengan bahwa tradisi boleh masuk unsur modern? Sejauh itu Bisa mix. Indah. Dan kemudian bisa kita rasakan sebagai orang tradisi. Baik. Ya. Kayaknya menurut saya sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di rumah ya, Bunda, Bapak. Sudah cukup kira-kira ya? Sudah cukup informasinya, sudah Saya, cukup. maaf, Iya, Ibu Ya, Dewi. Bu Dewi. Halo. boleh saya menambahkan sedikit sebagai contoh saja boleh. ya, Boleh. gitu ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, tradisi itu bukan berarti kuno, satu ya. Kemudian kedua, sesuai dengan budaya lokal ya, artinya apa yang ada di dalam nilai-nilai lokal. Ketika misalnya ya, saya contohkan dalam gerak saja yang sering terjadi, geraknya tari tradisi, tiba-tiba karena yakin bahwa saya bisa akrobatik, tiba-tiba jungkir balik nggak karuan gitu kan, lupa dengan kostum yang digunakan, lupa dengan rangkaian gerak sebelum dan sesudahnya. Nah ini kan jadi aneh. Nah itu saja yang jadi pertimbangan. Selama itu bisa harmoni, mix seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, juga itu tidak keluar dari atau sesuai dengan konsepnya, maka kita pasti akan mempertimbangkan itu. Jadi yang namanya karya seni itu kadang-kadang kita juga tetapi harus kembalikan kepada temanya, kesesuaiannya dengan elemen-elemen yang lain begitu ya. Iya. Itu saja saya kira. Jadi harus ada Terima sebab kasih. dan akibat nggih, Mbak, bukan sekonyong koder kemudian langsung menjadi gabruk modern gitu ya, Mbak. Jadi kenapa dia harus salto? Jadi nggak semata-mata karena dia mampu salto kemudian dia salto aja. Entah kenapa dia salto. Nah, itu mungkin anak-anakku yang sekarang lagi galau dengan akrobatik, jadi mohon ketika kau masuk ke dalam wilayah tradisi, kenapa harus itu, ada sesuatu yang harus kalian sampaikan. Gitu, emang waktunya sudah habis? Iya, Ibu. Oh lala, maaf. Bu Dewi waktunya udah habis ya Bu. Oke, terima kasih. Makasih Bu Terima Dewi kasih. dari Jogja. Terima kasih Pak Eko, Mas Terima Eli, kasih, Bu dan anak Dewi. semuanya. Terima kasih. Ya. Sama-sama Sobat Mbak, Prestasi. terima kasih. Iya Ibu, Sobat Prestasi saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan Sobat semua yang ada di manapun kalian berada. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, terima kasih Ibu Dewi, Bunda Eli, dan Bapak Eko yang telah menyampaikan paparan materi mengenai lomba tari tradisional. Semoga apa yang disampaikan oleh Dewan Juri kita yang luar biasa cukup menjawab pertanyaan Sobat Prestasi yang ada di rumah. Nah, untuk Sobat Prestasi, kita akan beristirahat sejenak sebelum nanti akan dilanjutkan dengan sesi paparan bidang lomba monolog dan gitar solo. Untuk para Sobat Prestasi jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali lagi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Tunggu ya, bye-bye.